Tujuan dari proyek ini adalah buat membangun dan melatih model klasifikasi supaya bisa memprediksi atau mengelompokkan suatu target berdasarkan fitur-fitur yang ada di data penjualan supermarket. Contohnya kita bisa tebak kategori produk atau tingkat penjualan dari data yang sudah ada. Selanjutnya pada slide ini dijelaskan tahap awal data processing. Pertama, semua library yang diperlukan diimport seperti pandas untuk membaca dan mengolah data, NumPy untuk perhitungan numerik, serta berbagai modul dari skala untuk kebutuhan pre-processing seperti scrolling, encoding, dan pembuatan pipeline. Library dari TensorFlow dan Keras juga disiapkan karena nanti akan digunakan untuk membangun model Artificial Neural Network. Setelah itu, dataset supermarket sales clean CSV dibaca menggunakan pdread CSV, kemudian ditampilkan beberapa baris awal dengan dfhead untuk memastikan data terbaca dengan benar. Hasilnya menunjukkan bahwa kolom lengkap, format data rapi, dan dataset siap diproses ke tahap analisis berikutnya. Selanjutnya, slide ini menampilkan 5 baris pertama dari dataset untuk melihat struktur dan kelengkapan data. Dari tabel tersebut terlihat bahwa dataset memuat informasi transaksi seperti invoice ID, branch, dan city. Kemudian detail konsumen seperti consumer type dan gender. Data produk ditunjukkan oleh produk line, unit price, dan quantity. Sementara aspek keuangan terlihat pada kolom tax 5%, total COGS, gross margin percentage, dan gross income. Ada juga informasi waktu seperti date, day, month, dan year. Tampilan awal ini memastikan bahwa data lengkap, formatnya sesuai, dan semua variabel yang dibutuhkan tersedia untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya, pada tahap eksplorasi menggunakan dfinfo terlihat bahwa dataset memiliki 1000 baris dan 17 kolom, dan seluruh kolom memiliki 1000 non-null values. Ini berarti tidak ada data yang hilang. Tipe datanya juga tergambar jelas. Beberapa kolom bertipe objek seperti city, customer type, gender, dan product line yang menunjukkan data kategorikal, sementara kolom seperti quantity, unit price, tax, total, COGS, gross income, dan rating bertipe numerik. Informasi ini penting untuk menentukan metode pre-processing yang tepat karena data kategorikal dan numerik membutuhkan penanganan yang berbeda. Selanjutnya, pada bagian statistik deskriptif dengan dfdescribe, kita mendapatkan gambaran umum tentang kolom-kolom numerik. Unit price memiliki rata-rata nilai 55 dengan rentang nilai dari sekitar 10 hingga hampir 100. Quantity menunjukkan rata-rata sekitar 5 item per transaksi. Nilai total terlihat cukup bervariasi, menandakan adanya transaksi kecil hingga besar. Gross income juga ditampilkan dengan rata-rata dan sebarannya, memberi gambaran tentang keuntungan per transaksi, sementara rating pelanggan memiliki rata-rata sekitar 7, menunjukkan penilaian yang cukup baik. Statistik dasar ini membantu memahami pola awal data, memeriksa distribusi, dan mengidentifikasi potensi outlier sebelum melanjutkan ke tahap pemodelan. Dalam check missing values, tanda pagar digunakan untuk menulis komentar di Python. Komentar tidak akan dijalankan oleh program. Di sini berarti penulis kode sedang mengecek apakah ada data yang hilang di dalam dataset tersebut. DF atau dataset ini adalah nama data frame, yaitu struktur data seperti tabel dari pustaka pandas di Python. Biasanya data frame ini berisi data dari file seperti CSV atau hasil query database. Selanjutnya df is null, yaitu fungsi is null akan memeriksa setiap sel dalam data frame tersebut. Hasilnya adalah jika tabel baru dengan nilai true, jika data kosong atau hilang, dan false jika ada isinya. Berikutnya sum, yaitu menghitung berapa banyak nilai true atau data kosong di setiap kolom. Jadi hasilnya menunjukkan jumlah data yang hilang per kolom. Display, yaitu fungsi display digunakan untuk menampilkan hasilnya dengan tampilan yang lebih rapi, terutama di Jupyter Notebook. Mirip seperti print, tapi hasilnya lebih bagus untuk tabel atau data frame. Hasil dari kode di gambar tersebut seperti invoice ID, brand, city, gender, dan lain-lain memiliki nilai 0.
Di sini, jika semua kolom memiliki nilai 0, berarti data lengkap, tidak ada yang hilang atau missing value. Selanjutnya yaitu cek missing data dan data transformation. Pertama kita cek data yang duplikat. Fungsi df duplikat akan memeriksa apakah ada baris data yang sama persis. Lalu sum menghitung jumlah baris duplikat tersebut. Hasilnya yaitu number of duplicate rows sama dengan 0. Artinya tidak ada data yang kembar, jadi dataset aman dari duplikasi. Yang kedua yaitu menghapus kolom yang tidak penting. Fungsi dari drop digunakan untuk menghapus kolom dari data frame. X1 artinya yang dihapus adalah kolom, bukan baris. In place sama dengan true, berarti perubahan dilakukan langsung pada dataset utama atau DF. Kolom invoice ID dihapus karena biasanya itu hanya nomor unit transaksi, tidak berpengaruh pada prediksi. Selanjutnya yaitu input X semua kolom selain kolom target yaitu year. Output Y, kolom year diubah menjadi angka. Misalnya Y sama dengan 1 dan 0 sama dengan 0. Tujuannya agar data target bisa digunakan oleh model machine learning yang hanya memahami angka. Jadi, data bersih itu tidak ada duplikasi dan tidak ada kolom tidak relevan. Dan kolom invoice ID dihapus karena hanya identitas transaksi, dan target Y sudah diubah menjadi angka 1 dan 0 agar bisa digunakan dalam algoritma machine learning. Selanjutnya data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data 800 yaitu sebagai data training atau latihan model, dan data 200 sebagai testing yaitu pengujian model. Karena dataset sekarang siap untuk tahap pemodelan dan prediksi, misalnya dengan algoritma seperti decision tree, logistic regression, atau random forest. Slide selanjutnya yaitu data transformation pada variabel X, di mana dataset ini yaitu data penjualan pada toko retail yang berisi informasi transaksi pelanggan. Kode yang dipilih sebelumnya memeriksa missing values, duplicate rows, dan mempersiapkan data latihan tersebut dengan menggunakan dataset seperti membangun model prediksi. Secara umum, yang pertama dapat memastikan data tersebut bersih, seperti dicek apakah ada nilai kosong seperti data tersebut yaitu x0, dan dicek apakah ada data duplikat. Selanjutnya menghapus kolom yang tidak relevan, misalnya invoice ID karena hanya nomor transaksi. Menentukan target prediksi Y dan fitur X, dan membagi data untuk pelatihan serta pengujian model. 80% data untuk melatih model dan 20% data untuk menguji keakuratannya. Dataset ini berisi informasi transaksi pelanggan di toko retail dan sudah melalui tahap pembersihan data. Tidak ada duplikat, tidak ada missing value, dan kolom yang tidak relevan yang dihapus. Data ini siap digunakan untuk analisis atau prediksi seperti mengetahui faktor yang mempengaruhi penjualan, memprediksi kepuasan pelanggan berdasarkan jenis produk dan metode pembayaran, serta menganalisis pola pembelian berdasarkan gender, kota, atau waktu. Selanjutnya yaitu data transformation pada variabel Y, di mana di sini kelas target yaitu Y, baris ini digunakan untuk menampilkan beberapa data awal, biasanya 5 baris pertama dari variabel target Y. Biasanya Y adalah variabel yang ingin diprediksi dalam model machine learning. Dari data hasil yang terlihat, kolom target bernama year dan berisi nilai 0 atau 1. Ini menunjukkan bahwa model mungkin sedang digunakan untuk klasifikasi biner. Misalnya tahun tertentu sama dengan 1, bukan tahun tersebut sama dengan 0. Pada kode identifikasi variabel numerik dan kategorikal berfungsi untuk memisahkan kolom numerik dan kolom kategorikal dari dataset yang X. Numerical calls berisi daftar kolom yang bertipe angka seperti integer atau float. Selanjutnya categorical calls berisi daftar kolom yang bertipe teks atau kategori seperti gender, city, dan status. Tujuannya agar proses transformasi data bisa dilakukan secara tepat sesuai jenis datanya.
Berikutnya, pada transformer untuk variabel numerik dibuat sebuah pipeline atau alur pemrosesan untuk menstandarkan data numerik. Fungsi standar scalar dari Scalern digunakan untuk menormalkan skala data numerik agar semua fitur memiliki rata-rata 0 dan standar deviasinya 1. Tujuan standarisasi agar tidak ada fitur kolom numerik yang memiliki skala terlalu besar dan mendominasi fitur lain. Contohnya pada kolom pendapatan bisa ratusan ribu sedangkan usia hanya puluhan. Jadi, model ini sedang dipersiapkan untuk melakukan prediksi atau kemungkinan klasifikasi dengan data yang terdiri dari berbagai jenis variabel. Proses standarisasi dan pemisahan tipe data dilakukan agar model dapat memahami pola secara adil tanpa bias terhadap nilai-nilai besar pada fitur numerik tersebut. Nah, pada slide selanjutnya, di slide ini kami melakukan proses data transformation, yaitu mengubah semua variabel, baik numerik maupun kategorikal, menjadi bentuk angka yang sudah berkala sama. Proses ini penting karena model ANN hanya dapat membaca angka dan performanya akan jauh lebih optimal jika seluruh data sudah distandarisasi. Setelah dilakukan encoding dan scaling, jumlah fitur ini meningkat menjadi 573, yang artinya semua variabel sudah berhasil kami ubah menjadi bentuk numerik yang siap dipakai pada model ANN. Dan selanjutnya, pada slide ini kami memulai membangun arsitektur model ANN ini. Kami menggunakan dua hidden layer dengan masing-masing 32 dan 16 neuron. Lalu satu output layer dengan aktivasi sigmoidnya karena kita melakukan klasifikasi biner. Model dikomplikasikan menggunakan optimizer Adam dan loss binary cross entropy yang merupakan standar untuk klasifikasi biner. Dengan struktur ini, model diharapkan mampu mempelajari pola dari 573 itu menjadi fitur yang telah ditransformasikan sebelumnya. Pada slide selanjutnya, di slide ini menampilkan ringkasan model ANN yang kelompok kami bangun. Terlihat jumlah parameter yang dilatih serta bentuk input dan output tiap layer. Pada bagian bawah terlihat bahwasannya selama proses training, akurasi model ini meningkat secara konsisten hingga mencapai nilai yang sangat tinggi dan loss semakin menurun. Ini menunjukkan bahwa model ini mampu mempelajari pola data latih dengan baik. Pada slide terakhir, pada tahap pengujian menggunakan data uji, model menghasilkan akurasi sebesar 100%, yang artinya semua data uji berhasil diprediksi dengan benar oleh model, tanpa ada satupun yang salah. Confusion matrix juga menunjukkan hasil yang sama, semua data kelas 0 diprediksi benar sebagai 0 juga, dan semua data kelas 1 diprediksi benar sebagai 1. Selain itu, nilai precision, recall, dan F1 skornya semuanya berjumlah 1, yang mengonfirmasikan bahwasannya performa model ini pada dataset ini sangat optimal. Dalam catatan penting, pada pengujian akurasi 100% ini, meskipun akurasinya terlihat sempurna, kami tetap harus berhati-hati dalam menafsirkannya. Akurasi 100% tidak selalu menjamin bahwasannya model ini akan selalu benar pada data baru di dunia nyata. Hasil ini bisa terjadi karena pola datanya sangat jelas, distribusinya datanya rapi, atau data latih dan data ujinya memiliki kemiripan yang tinggi. Jadi, walaupun nilai akurasinya 100%, performa ini tetap perlu diuji lebih lanjut pada dataset yang lebih beragam.